Ibu Bapak, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Sapaan rohani hari ini akan membahas tentang meniru dan bahaya meniru. Paulus memberitakan Injil Yesus Kristus. Paulus memakai nama Tuhan Yesus Kristus di dalam menyembuhkan orang sakit dan juga mengusir roh jahat dengan nama Yesus. Maka tergeraklah 7 orang anak Skewa ingin meniru Paulus. Lalu kemudian 7 orang itu mencoba-coba juga mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Setannya itu bukan pergi dan lari, tapi 7 orang itu dikerjain oleh setan itu sampai telanjang dan terluka-luka. Dan setan itu berkata, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapa kamu? Saudara-saudara, itulah bahayanya meniru-niru. Ada banyak orang Kristen hari ini meyakini bahwa setiap orang itu sama di mata Tuhan. Dan oleh karena itu dia merasa kalau orang lain bisa, aku harus bisa. Kalau orang lain bisa mengusir setan, aku juga pasti dipakai oleh Tuhan mengusir setan. Kalau orang diberkati dengan pekerjaan itu, saya pun juga harus bisa. Tuhan saya adalah Tuhan yang hidup. Saya adalah anak raja. Kalau orang lain bisa, aku juga harus bisa seperti itu. Tunggu dulu. Iman, pelayanan, tidak hanya mempunyai modal mulut di bibir. Perkataan saja tidak cukup. Hidup pemberitaan firman Tuhan Injil Yesus Kristus oleh Paulus itu keluar dari hati dan dari iman, dari komitmen, dari pertobatan, dari perubahan hidup, dari sikap hidup, dari seluruh kehidupannya, dari pengalamannya berjumpa dengan Kristus yang merubah dirinya. Sementara 7 anak Skewa ini merasa beriman, merasa menjadi pelayan Tuhan, merasa diberi mandat untuk memakai nama Tuhan Yesus Kristus untuk mengusir setan, tetapi tidak ada mengalami perubahan hidup. Tidak mengalami proses penghayatan firman. Tidak pernah mengalami proses perubahan hidup karena firman itu. Dan tidak ada kehidupan yang rela dibentuk oleh firman itu. Jadi, pelajaran tentang 7 anak Skewa yang mengaku sebagai orang yang hebat, sebagai anak dari imam kepala Yahudi yang bernama Skewa, 7-7-nya akhirnya dipermalukan dan akhirnya celaka. Ibu bapak, mari kita beriman bukan karena iri dengan orang lain, bukan karena meniru orang lain, bukan untuk supaya percaya diri kita sama dengan orang lain. Marilah kita beriman, dimulai dari hati, dimulai dari kesungguhan mau dirubah oleh Tuhan, dimulai dari hati, dan kemudian mengalami pertobatan hidup, dan nampak dalam kesungguhan hidupnya mau meninggalkan kehidupan yang lama dan mengizinkan firman yang hidup itu sungguh mempengaruhi dan merubah hidupnya dan memberi tempat bagi Kristus teladan hidup dan firman-Nya untuk merubah hidup kita. Itulah iman yang sesungguhnya. Jikalau kita mempunyai iman yang didasari pada penghayatan atas firman, dilanjutkan dengan pertobatan dan perubahan hidup karena firman, dan ketaatan akan firman, maka hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang.
Tuhan memberkati kita semua. Amin.